Oke kan nih? Boleh sudah? Oke. Goyang-goyang lagi. Ya, goyang. Saya pernah menepod coba ini. Saya baru pikir mau pergi jogging, bah. Kan lagi pikir, saya pegang sudah saya punya stokin. So, kali keluar tuh titik-titik hujan. Gerimis mengundang pula. Aduh. Baru saya mau pergi jogging pukul 5 lebih sudah. Kenapa kau tidak percaya? Nah, kau tidak nampak itu hujan. Nah, nampak? Itu jing yang buruk sudah itu yang kamu nampak. Nah, nampak kah hujan? Nampak? Hujan. Jadi terus saya berpikir apa saya mau buat bingung terus saya. Habis biasa kalau pukul 5 lebih itu saya mesti mau keluar dari rumah. Yang 1 hour begitulah saya mesti keluar supaya saya kasih rilis yang apakah dalam rumah ini pun kadang ada tension dia sendiri. So untuk kasih rilis tuh 1 hour saya pergi jalan-jalan sama saya punya anak. Nih nasi Ryan. So mesti kamu heran nih kan kenapa saya guna Melayu dikali biasa saya guna English konon buat saya punya vlog. Jadi kalau campur yang vlog saya bilug saya ini tadi saya buat vlog 8 tapi itu pasal yang baru motivational talk ataupun yang paradigm shift review lah. Jadi kalau masuk ini untuk tahun ini idealah vlog 9 lah. Mak, siapa tuh? Mak, siapa tuh? Mak tuh. Mama lah. Itu anak saya nomor 1. Nama dia si Mei. May pemain derasam. Lagi main hujan. Dia bilang, nenek kalau sudah berapa lama panas kan, lepas tuh tiba-tiba hujan yang kali pertama tuh tidak bagus tuh dia bilang, bikin sakit. Tahu kah? Saya tahu lah, betul kah tidak? Tapi mau perlu lagi kah? Pergilah mandi. Pergilah mandi. Nanti sudah siap mandi, pakai baju, boleh video. Hah? Boleh lah main handphone kah, baca buku kah. Mau main game. Oke, pergi dulu mandi. Pergilah mandi Pin sendiri. dari pin kalau main. Pergilah. Oke, pandai kan mandi sendiri sudah. Ambil towel dibeli kah? Siapa tuh? Mama bikin video. Masuk YouTube. Adik siapa? Hah? Tuh adik siapa? Nah itu adik dia, ini si Ryan, anak saya nomor 2. Ini anak saya yang pertama, si Meimeng. Nomor 1. Ya, nomor 1. Anak saya yang nomor 3. Tiada. Tiada anak saya yang nomor 3 ini 2 saja saya punya anak. So, apa saya mau cakap tadi ya? Oh ya, saya bilang kenapa saya jangan goyang-goyang, nanti orang marah. Siapa tuh? Oke. Jangan goyang-goyang semua macam robot. Memang menurut kok. Basah lah nih. Cepatlah pergi dulu mandi. Pergi. Nanti kasih tengok kawan-kawannya kau sudah pakai baju cantik. Cepatlah pergi mandi dulu. Nanti masuk video lagi. Oke. Ambil towel dulu di bilik, lepas tuh pakai shampoo, pakai sabun, lepas itu pakai baju cantik, lepas itu baru video lagi masuk YouTube. Terus dia video. Apa sih mau cakap lagi tadi? Oh, kenapa sih tiba-tiba cakap Melayu? Bukan apa, tadi kan masa saya minum sebelum pergi jogging. Atau kasih ini kan sebelum saya pergi naik bukit, saya minum dulu. Jadi yang terbuang itu kan sebenarnya yang saya minum sejak lah. Nah, pergilah. Itu baju bawa pergi pahit. Nanti basah di bilik. Bukan apa. Kurus sudah basah ini. Jadi kalau saya tambah lagi kurusan, saya pun tidak tahu lah nanti mau angkat sebagai anak pun tidak dapat sudah. So sebelum saya pergi joggingan saya minum dulu, saya kenyang dulu, saya punya perut berasa jalan begini naik bukit sama saya punya anak selalu. Oke,
So kalau kamu nampak sa deckbook itu kan bukan saya mau kurus tuh, saya cuma mau ano saja macam mau release tension walaupun tidak gila tension, just get some fresh air lah. Macam itu kan macam mau reset balik itu main lah. So tadi masa saya minum itu kan saya ingat yang saya tengok si Bev Muah tuh di Instagram yang ada itu Sumandak si Jevika tuh, dia kasih solek siswa tengok solekan si Bev Muah, cantik lah. So again flawless, macam saya pikir mau ambil kelas sama dia pula, tapi bila saya pikir balik bukan juga saya suka betul bermakeup, ataupun bukan suka juga lah, tapi untuk mau pergi jadi tukang makeup tuh tidak juga lah. So I'm thinking of it someday lah mungkin kalau betul-betul saya mau, saya ambil private class lah sama si Bev yang cantik dia punya makeup. So saya tuh nampak lah yang si Bev tuh makeup si Jevika, so ada dia tulis di sana follow apa tuh YouTubers dia punya, si Jevi punya tunang si Patrick Anahoda. So seriously saya tidak pernah dengar itu nama pun, sebab actually saya bukan juga selalu tengok YouTube, cuma recently saja lah saya buka punya YouTube account. So tadi saya tengok, saya pikir balik lah, so saya just search Patrick and then suddenly Patrick Anahoda number 1 keluar di YouTube. So after that saya nampak pula video si Tumatik. Okay. So biasanya kalau saya ini kan sebab saya beginners dalam YouTube, saya akan pergi tengok di about. Sebab di about tuh dia akan cakap since when ini orang buka dia punya YouTube account. So Patrick tadi saya tengok since 2013 and dia ada around 73 point sudah K subscribers, and then Situmatic pula since 2018 and dia ada around 86K subscribers lah. Okay, bukan saya mau kasih banding-banding lah, alright, cuma saya heran lah kalau memang sudah lama dalam jadi YouTuber, so no wonders lah kalau banyak subscribers tuh, bagi saya itu perkara biasa. Tapi I mean logic lah kan. Tapi kalau si Tumatik dia baru 2018, which is this year, baru going to 2 years lah dia jadi YouTubers, sudah jadi 86 subscribers kan. So memang saya amazed lah, wow, banyak juga 86 subscribers tu bilang. So saya berpikir lah apa sih Tumatik buat kan. So I just go to roughly lah dia punya YouTube video. Memang best lah dia punya YouTube video tu kan, sebab dia macam suka jalan-jalan, and then sometimes he has his own punya funny side lah yang orang bilang memang mungkin itulah dia punya karakter kan, yang make it macam dia punya channel itu lebih menarik, sebab karakter dia pun masuk sekali sana. So one thing is saya belajar dari dia ialah apa ini, dia memang sudah original Sabahan punya bahasa lah. So mungkin ini bermaksud dia punya target audience tuh memang Sabahan lah. Alright, so means Sabahan and also mungkin Semenanjung juga lah, sebab Semenanjung still boleh understand kita punya bahasa. And then apa lagi ya, apa yang saya cakap tadi, apa lagi yang saya cakap tadi, sudah. Oke, saya amazed lah macam mana dia boleh dapat banyak subscribers. And then adalah saya pergi komen tuh satu tuh yang macam, I think itu the latest kali dia punya video tuh yang dia daki Gunung Kinabalu tuh. Terus saya pergi komen, saya bilang boleh gak kasih pecah 3 rahasia sama saya bilang. Apa macam mana aku boleh dapat banyak subscriber dengan cepat, saya bilang. Alright, sebab kalau mau seriously jadi YouTubers nih, memang kita kena side yang banyak subscribers tuh memang salah satu yang kita kena tengok lah. Alright, so memang kalau saya ini sebenarnya saya punya fokus ialah more to a personal development.
Oke, macam more to macam mana kita boleh majukan diri kita. Tapi saya belajar juga dari orang lain how they can make it. Aduh ya aku jono may da piano ayan. Oke, wah very good. Ini enak. Oke, so apa lagi saya mau cakap tadi? Nah ya itulah kan, so tiktok. Saya pikir-pikir saya mau pergi naik itulah, saya pikir-pikir saya mau pergi naik bukit, mungkin saya pun mau buat video lah sedikit konon macam situ nanti ambil saksi tengok view konon lah. Sekali hujan, tapi thanks God lah sebab sudah lama panas di sini, panas saja. So hari ini ada hujan sedikit, tidaklah lebat, tapi saropon aku ya posko lah, basah juga itu zing saya nampak. Bikin lo pakai baju, tidak boleh tuh kasih tingulang gue. Anak saya sudah siap mandi, tak bersih kah tidak, pandai-pandai lah dia, umur dia 5 tahun, mau dekat 5 tahun sudah. Jadi most of the time saya biarlah dia belajar bikin sudah dia punya kalau macam pakai baju sendiri, mandi sendiri kan, kasih belajar sudah. So saya punya anak yang ini nih tahun ini 2020 mau masuk 4 tahun, dia nih baru mau mulai belajar check up macam mama, and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dan oke lah, dia ada lambat sedikit, tapi bagi saya setiap orang tuh dia ada masa yang tersendiri, so just give time untuk dia, tak perlu nak paksa dia jadi macam orang lain 1 tahun 2 tahun sudah boleh cakap lancar tuh. Saya tak bandingkan lah dia dengan orang lain, let him be him. Okay, and anak yang satu pun let her be herself. Itu sajalah sebagai parents tuh. Kenapa tiba-tiba saya masuk topik ini nih? Mana sudah topik si Patrick sama si Tumati? Alright, so tadi sebenarnya saya pikir oke lah, saya pikir mau baca buku, tapi kan sekarang lah malam baru saya mau baca buku. Meme, ayah itu baju panas lah. Tapi ya baju cantik pokoknya baju yang baju panjang sama seluar. Nak saya tidak mau, dia mau yang baju cantik kan, sebelum mau masuk video ini mau masuk YouTube, semua orang nampak kalau di YouTube kan. Sinilah sudah mau cakapkan masuk video, nanti iyalah mama kasih masuk meme di video. Oh iyo cantik saya punya anak si meme. Singaran no Kak Meme, siapa nama kau? Meme. What is your name? Ano pangalanmu? Meme. Aku udah kepengen rokok. Kenapa kau begitu? Kenapa kau pegang gigi? Kenapa kau buka mulut? Kenapa kau ketawa? Kenapa kau gigit jari? Kenapa kau pegang lidah? Mama saja cakap-cakap nih sebab tidak dapat pergi jogging kan, mama kecewa bang. Aku kecewa tidak dapat jogging. Steam betul yang satu nih. So itu alright, so tambah dekat 15 menit sudah saya video. Saya cakap-cakap sih pun oke lah. Sebenarnya saya pikir tadi saya mau bikin video sejak kerja saya kalau di rumah. Salah saya ini saya kasih tahu, saya full time mama nih, saya tidak bekerja. Jadi a little bit stress lah juga saya punya parents tuh, sebab betul lah anak dia ini sudah belajar sampai university, tapi tapi tidak bekerja lah, tidak bekerja kan, tidak income lah. Tapi sabar sajalah kamu ada apa naik orang no, sabar sajalah.
yang ini saya bervideo-video inilah kerja yang saya suka planning sama saya mau buat sebenarnya personal development punya program tapi saya perlu masa untuk itu, saya mau belajar. Oke, so nah kami lengkap sudah nih, saya, anak saya sama anak saya. Don't no orang punya bapak nih kerja jauh di negara lain. Itulah salah satu sebab kenapa saya jadi YouTubers. Sambil saya jaga anak saya, boleh juga saya monetize nanti saya punya account. Tapi itulah, saya buka account saya tahun lalu bulan Julai 2019. Wait, don't do that, mama is talking. And then after that saya berhenti bikin video because saya rasa macam video yang saya kasih masuk tuh kan macam saya tidak berapa dapat dia punya purpose tuh. Biasanya saya akan buat satu perkara bila saya tahu apa dia punya purpose. Contoh, dia tahu lah kenapa sini. Orang lain kasih yang shock saja pun boleh aja masukkan. Tak ada satu poin tuh saya macam what is the point of me doing this. So lepas tuh this year saya revive balik. Tunggu this year saya revive balik saya punya YouTube video. Don't do like that, malu, tidak boleh. Nah, kalau begitu mama tidak mau lah. Tengok, duduk bagus-bagus. Terus saya revive balik saya punya YouTube video, saya masuk balik, and saya rasa saya punya call tuh memang di personal development lah. Tapi sambil itu saya kasih juga diary untuk bagaimana anak-anak saya membesarkan, sama saya punya time sekarang nih masih lagi jadi full time mom. Bukan selama-lamanya juga nih full time mom nih. Ini budak nih bukannya selama-lamanya jadi budak. Sekarang 4 tahun 5 tahun anak saya ini lepas balik sekolah nih, jarang sudah saya nampak dia di rumah aku, udah dia pergi rumah kawan-kawan dia. So itu baru 5 tahun, nanti sudah 12 tahun 13 pergi sekolah menengah, and then after that memang jarang sudahlah kan. Kalau mau teruskan sekolah lagi tuh go to the higher level sudah. So sebenarnya kan bila kita rasa stuck dalam kita punya hidup, especially macam baru kita ada baby tuh, dan kita dari yang bujang bekerja, and then after that ada baby, and then we have to stop work and taking care of the baby. I told you, saya di sana saya ada pengalaman yang saya betul-betul rasa stuck dalam hidup saya, and I feel like no value at all. Why? Because I don't produce any money. Tapi saya bandingkan dengan I go to work, because that time saya punya husband pergi jauh sudah untuk bekerja. Jadi kalau saya pun pergi bekerja, saya kasih timbang lah, saya kasih timbang. Kalau saya pun pergi bekerja, nanti saya tahu lah anak saya ni dia kenal lagi kan mama bapak dia ataupun macam mana. Kalau sudahlah memang orang tak nampak sudah bapak dia orang pergi jauh di WhatsApp tu adalah, kayak di video call tu sometimes adalah. So itulah salah satu faktor kenapa saya tidak bekerja. Kedua, saya memang tak tahu apa jenis kerja yang saya mau masa itu. Memang saya tak tahu, saya tak minat apa-apa pun saya rasa. I think I will go to work just for the money itself. Saya rasa that is the very stupid thing that saya akan buat. And actually also masa saya kasih besar sama anak dari baby, saya bekerja dari rumah saja. Saya jual lah makanan kah, minuman kah, asal boleh produce money sikit-sikit, but I still can look after them lah, because the most important bagi saya masa itu ialah I can look after my child. So 2000 last year baru saya buka saya punya YouTube lah, masa itu belum lagi terbuka hati saya mau buka YouTube. Dan entahlah,
lepas tuh banyak memori saya dengan anak-anak saya yang hilang. I mean macam saya simpan di saya tidak simpan di Google Drive, saya simpan di yang hard disk tuh. Sekali terhempas saya punya hard disk semua hilang. So I was like saya punya kenangan kan masa diorang ni baby tiada sudah bah, yang bukanlah yang picture tuh video-video tuh hilang sudah, adalah yang kena print out sikit-sikit saja lagi. So I was like better lagi saya buka YouTube kan, sambil-sambil saya boleh tengok diorang membesar dalam video-video sana, macam mana saya kasih besar. Sebenarnya bukan saya yang kasih besar, diorang membesar sendiri. Okay, I'm just taking care lah a little bit. And then after that itulah, lepas tu saya punya husband cakap actually we can monetize the YouTube lah kalau sudah cukup syarat, dia bilang. So saya punya why I start my YouTube tuh dari sana lah. So ayah macam berhenti sudah dah nih hujan, so ayah aku tadi jogging. Okay, so maybe from now on saya tahu lah, saya boleh kasih mix sekali lah saya punya channel nih. Anak saya membesar, lepas tu saya punya personal insight lah untuk personal development, sebab saya sangat suka personal development. It really helped me, and whatever yang saya rasa really help me build saya punya kekuatan dalaman tuh saya akan share di dalam saya punya video. Tapi most of the video yang saya buat so far lah bukan banyak sedikit, sabar sedikit English lah konon, because saya punya target nih sebenarnya all over the world lah, all over the world. Okay, and tapi untuk yang boleh faham kita punya bahasa nih, untuk yang Malaysia, so I start to do Melayu lah kan, Melayu campur dusun sikit-sikit. So biasalah kita nih sabahan dusun. So my target is to empower myself and also to empower women. Okay, kita sebagai woman nih, okay, banyak yang kita akan tersangkut-sangkut juga pelan di dalam hidup. Macam saya cakap tadi, bila kita ada baby kan, then kalau you ada career, and also you can manage to have someone to look after the baby, and tidak juga lah aku rasa macam tersangkut sedikit kali. Saya tidak tahu lah, you can share kalau kamu ada pengalaman kamu yang bekerja, lepas tu yalah ada baby tu memang dia punya tahap tu tidak susah juga lah. Macam saya pun tak boleh bayangkan macam mana kamu punya derita tu, pergi bekerja lepas tu ada baby lagi. Saya bersyukur juga lah sebab saya stay di rumah saja, alright. Cuma bila saya stay di rumah tu saya ada saya punya challenge saya sendiri lah, especially dari segi keuangan tu memang very very challenging lah. Okay, so far thanks God saya punya anak-anak masih hidup, saya pun masih hidup. Saya tidak tahu macam mana kami boleh hidup, but along the way saya belajar kan, bila ada masalah keuangan lagi saya cuma akan cakap, you know what, banyak sudah yang kau lalui dalam masa lebih kurang 5 tahun nih, and you still don't believe, you still macam belum develop kau punya faith. Saya bilang bersama diri saya kan, there are lots of time that I got not really money, tapi sebenarnya anak tetap boleh membesar juga. I don't know how, and so far just believe the money will just come. Actually the money will just come. So far saya masih pegang yang itu, and I think that's my video for today, and thank you for listening to me. And actually saya tidak mau panjang-panjang bah, tapi sudah 23 menit sudah saya bercakap kan. Kau boleh bayangkan macam mana. Mungkin sebab ada yang saya cakap tuh kan, perempuan ini dia lebih kurang 3 kali ganda dia punya vocabulary daripada lelaki dalam masa 1 hari. So saya di rumah ini kan, saya memang tidak selalu buka mulut. Okay, especially ada parents saya pun, saya jarang buka mulut sama dia orang. Ya, saya cuma buka mulut bila perlu saja. Saya lebih memfokuskan, saya belajar untuk fokuskan perkara atau otak saya kepada perkara-perkara yang saya sedang pikir. Okay, contohnya kalau saya ada masalah tuh kan, saya tak pikir itu masalah, saya lebih kepada solution dia. Jadi most of the time saya biasanya saya zip saya punya mulut,
So bila saya start bercakap tuh kan, jadi macam itulah, macam hambur keluar dari dalam mulut saya yang perkataan-perkataan ini, seolah-olah perkataan ini kan lama sudah mau keluar tapi tidak dapat keluar sebab saya masih katuk bahasa punya mulut sampai kadang tuh kan berbau-bau lagi. Bisa juga lah, saya rajin bersihin gigi juga, oke. So nah kan apa lagi saya cakap tadi, sop sudah sedikit. So itu sajalah. Actually saya mau kasih tengok saya punya apa lagi kerja saya nanti, tapi kejap saya kasih mati dulu, nanti saya ambil lagi satu video. Oke, bye. Saya.